Gelombang tinggi mencapai hingga 30 meter, bergerak dengan kecepatan 360 km per jam. Kapal-kapal besar terhempas ke daratan. Korban jiwa bergelimpangan di mana-mana. Mobil dan sisa-sisa bangunan yang roboh pun terseret ke jalanan. Gempa berkekuatan magnitudo 9,1 akhir Desember 2004 lalu mengubah kehidupan masyarakat Aceh. Gempa dahsyat yang memicu tsunami itu menewaskan ratusan ribu jiwa. Tsunami itu juga jadi katalis penting yang mendorong perdamaian antara GAM dan pemerintah Indonesia. Tsunami yang mengakhiri konflik bersenjata yang telah terjadi puluhan tahun. Seperti apa peristiwa tsunami yang menewaskan lebih dari 200 ribu jiwa itu? Yuk, kita flashback. Minggu 26 Desember 2004, di tengah tenangnya pagi, masyarakat Aceh tiba-tiba digemparkan gempa tektonik berkekuatan 9,1 magnitudo. Getaran gempa dirasakan begitu luas sepanjang 1.300 km dan berlangsung selama 10 menit lamanya. Tanah berguncang keras membuat orang-orang berlari keluar rumah. Mereka tidak mengira gempa yang sangat kuat itu adalah awal dari bencana yang lebih dahsyat. Beberapa menit setelah gempa, air laut surut dengan cepat. Perahu-perahu yang biasanya terkait di pantai mendadak kandas. Rasa penasaran bercampur membuat banyak orang mendekat ke laut. Mereka tidak menyadari bahwa surutnya air laut adalah pertanda datangnya gelombang raksasa. Dan benar saja, setelah air laut surut, dari kejauhan terdengar suara gemuruh. Gelombang tinggi mencapai hingga 30 meter, bergerak dengan kecepatan 360 km per jam, melaju ke arah daratan. Gelombang tersebut menggulung apapun yang dilewatinya, menyapu hampir seluruh kawasan pesisir Aceh, menghancurkan rumah dan bangunan-bangunan. Seketika orang-orang pun habis lenyap terseret arus deras. Tidak berhenti di situ, gelombang kedua datang lebih tinggi. Beberapa menit kemudian menggulung ke arah pantai, menyapu sisa yang masih berdiri. Kapal-kapal besar terhempas ke daratan. Salah satunya kapal pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD seberat 2.600 ton. Terseret hingga 5 km ke kota Banda Aceh. Mobil, pepohonan, bahkan ratusan bangunan terseret tanpa sisa. Sementara itu orang-orang yang terjebak di tengah gelombang air laut berpegangan pada apa saja yang bisa diraih demi menyelamatkan diri. Namun tidak sedikit yang kemudian tergulung hingga menemui ajalnya. Apa yang membuat tsunami Aceh begitu dahsyat? Ya, ini terjadi karena dipicu oleh gempa tektonik yang luar biasa. Gempa terbesar ketiga dalam sejarah modern itu berpusat 100 km dari barat pantai Sumatera di kedalaman 30 km. Gempa itu dipicu tumbukan dua lempeng kontinental, yakni lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di sepanjang Palung Sunda. Para ahli memperkirakan tumbukan dua lempeng itu mengeluarkan energi yang setara dengan 1.500 kali bom atom Hiroshima. Wow, kekuatan energi luar biasa yang memicu tsunami yang dahsyat. Yang menurut PBB, tsunami Aceh merupakan salah satu bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Ketika gelombang air laut yang menghantam daratan tersebut mulai surut, daratan Aceh berubah jadi lautan puing-puing dan juga lumpur. Jalan-jalan hancur. Korban jiwa bergelimpangan di mana-mana. Mobil dan sisa-sisa bangunan yang roboh pun terseret ke jalanan. Wilayah terdampak tsunami paling parah yakni Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.
Kawasan desa-desa di sepanjang pantai barat Aceh seperti Meolaboh dan juga Calang hampir semuanya hilang tersapu tsunami. Tercatat 139.000 rumah rusak dengan nilai kerugian mencapai 45 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 73 triliun rupiah. Dalam waktu singkat, Aceh kehilangan lebih dari 200.000 penduduknya. Sementara mereka yang selamat, tidak sedikit yang mengalami trauma. Mereka tidak bisa tidur setiap kali mereka mendengar suara ombak. Bahkan anak-anak mereka takut ketika hujan deras turun. Akibat dihantam tsunami dahsyat, perekonomian Aceh lumpuh total. Pasar hancur, bangunan sekolah hilang, rumah sakit dipenuhi dengan korban-korban luka dan ratusan ribu jiwa kehilangan nyawa. Puluhan ribu anak-anak tiba-tiba berubah status jadi yatim piatu. Beberapa hari pasca dihantam tsunami, Banda Aceh yang semula jadi kota mati mendadak ramai dipenuhi tentara dan pekerja kemanusiaan nasional serta asing. Front Pembela Islam atau FPI yang pada waktu itu masih eksis jadi salah satu lembaga kemanusiaan yang bergerak cepat memulasarakan korban jiwa yang mereka temui di lokasi bencana. Respon kemanusiaan dari berbagai negara datang, bahkan dari seluruh dunia, termasuk dari Amerika Serikat yang mengirimkan kapal induk Abraham Lincoln, serta bantuan kemanusiaan untuk membantu rekonstruksi Aceh. Selain itu, sederet negara asing mulai dari Belanda, Jerman, Jepang, Inggris, hingga Arab Saudi dan Kuwait juga ikut dalam memberikan beragam bantuan kemanusiaan. Namun, distribusi bantuan terkendala susahnya akses jalan darat karena banyak jalan dan juga jembatan yang rusak atau terhalang puing-puing bekas bangunan yang roboh. Hal ini yang kemudian mengetuk Susi Pujiastuti, pengusaha makanan laut dari Pangandaran, Jawa Barat. Dengan merogoh uang pribadi sebesar 400 juta rupiah, Susi menerjunkan pesawat Cessna miliknya untuk membantu misi kemanusiaan di Aceh selama 2 minggu. Pesawat itu sebenarnya sehari-hari digunakan untuk mengirim lobster dan ikan segar, serta produk laut lainnya dari Pangandaran ke Jakarta. Relawan merasa terbantu karena pesawat Bu Susi bisa menjangkau daerah-daerah bencana terisolasi. Ya, setelah 2 minggu membantu mendistribusikan berbagai macam bantuan, Susi Pujiastuti berniat menarik pesawatnya lagi karena akan digunakan kembali untuk mengangkut produk ikan dari perusahaannya. Namun salah satu NGO ingin tetap menggunakan pesawat milik Susi Pujiastuti untuk mengirimkan bantuan dan sukarelawan di Aceh. Mereka bersedia menyewa pesawat milik Susi. Dari situlah awal mula Susi Pujiastuti masuk ke dalam bisnis penyewaan pesawat terbang. Dan akhirnya membuka penerbangan perintis dengan nama Susi Air. Dalam satu kesempatan, Susi Pujiastuti, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan di era Presiden Joko Widodo itu pernah berkomentar, kalau tidak ada tsunami, Susi Air juga tidak ada. Tsunami juga menyisipkan cerita keprihatinan yang mendalam. Seperti yang dialami oleh seorang bocah bernama Martunis. Bocah 7 tahun itu ditemukan selamat di pinggir pantai oleh wartawan televisi asal Inggris sekitar 3 pekan setelah tsunami. Saat itu wartawan dan tim relawan menyisir pantai untuk meliput kondisi dampak tsunami. Awalnya Martunis disangka hantu karena relawan pesimis ada orang yang masih hidup 2 pekan pasca bencana terjadi. Namun setelah didekati, ternyata seorang bocah berusia 7 tahun. Martunis bercerita, ia bersama ibu, kakak, dan adiknya tergulung tsunami saat naik mobil penyelamat. Ibu dan saudara-saudaranya hilang terseret tsunami. Hanya dia seorang diri yang selamat dari sapuan gelombang tersebut. 2 minggu lebih ia terombang-ambing di pantai di antara pohon bakau. Ia dikelilingi jasad puluhan korban meninggal dunia. Demi bertahan hidup, ia memakan mie instan yang hanyut. Saat ditemukan, Martunis memakai jersey timnas Portugal, nomor 10 milik Rui Costa. Kisah ditemukannya Martunis dalam keadaan selamat menggemparkan dunia hingga mengundang empati pesepak bola Manchester United, Cristiano Ronaldo. Di kemudian hari, kisah hidup Martunis penuh warna. Ia diangkat sebagai anak asuh Ronaldo dan sempat dibawa oleh Ronaldo ke Portugal untuk belajar di klub Sporting Lisbon. Di balik bencana yang sangat memilukan hati, tsunami pada Desember 2004 itu ternyata juga menjadi katalis perdamaian antara pihak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Indonesia.
Kedua pihak sama-sama menyadari telah kehilangan orang dan juga aset. Pada waktu itu, Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM menyebut tsunami memberi dorongan besar bagi pemerintah untuk segera menciptakan situasi aman agar bisa membantu rakyat Aceh dan melakukan rehabilitasi. Melalui perantara seorang pengusaha sekaligus tokoh filantropi asal Finlandia, Juha Kristensen, pemerintah Indonesia dan GAM sepakat berunding di Helsinki awal 2005. Presiden Finland Martti Ahtisaari pada saat itu memfasilitasi 6 putaran negosiasi sampai ditandatanganinya MOU Helsinki 15 Agustus 2005. Kesepakatan itu menjadi titik awal perdamaian antara GAM dan pemerintah Indonesia dan mengakhiri konflik bersenjata yang telah berjalan hampir 3 dekade. Dan Indonesia sepakat menarik pasukan non-organik TNI dan rakyat Aceh diberikan hak membentuk partai politik lokal. 2 dekade pasca tsunami, Aceh telah bangkit kembali. Jejak bencana diabadikan menjadi sebuah museum sebagai pengingat abadi bagi generasi penerus. Anak-anak muda terutama para pelajar diberikan pemahaman dan literasi tentang tanggap bencana. Sementara sistem peringatan dini tsunami juga disiapkan, yakni dengan memasang sensor bawah laut agar tragedi serupa tidak lagi menelan korban begitu banyak. Dan ini tidak hanya jadi pengingat bagi warga Aceh semata. Ingat, wilayah Indonesia tempat tinggal kita sehari-hari ternyata berada di atas lempeng samudra dan lempeng benua yang terus bergerak dan sewaktu-waktu bisa memicu terjadinya bencana. Tsunami Aceh 2004 adalah luka sejarah. Bencana itu mengingatkan pada kita betapa rapuhnya manusia di hadapan alam. Dan bencana maha dahsyat itu juga memberikan pelajaran penting bagi kita. Bahwa kehidupan bisa berubah dalam waktu sekejap. Tapi semua itu dapat berlalu dengan solidaritas dan juga kepedulian antara sesama yang jadi kunci kekuatan terbesar untuk bangkit bangsa Indonesia. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.